Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Perasaan Dia Saat Memandangmu. Oke teman-teman semua, thank you yang selalu stay tune di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku. Halo, salam kenal, aku Mia ya. Di sini memandangmunya bisa lewat foto ataupun langsung memandang secara langsung. Jadi ini bisa secara memandangnya itu dari kejauhan ataupun dari dekat gitu ya konteksnya teman-teman. Oke, kita seperti biasanya ya buat 3 pilihan kartu. Perasaan dia saat memandangmu. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 1. Oke, di sini ada angka 26 ya, instinctual bliss. Oke ya, ini pile nomor 1. Kemudian pile nomor 2, perasaan dia saat memandangmu. Di sini ada angka 6, the temptation of pleasure. Oke, ini pile nomor 2. Pile nomor 3, perasaan dia saat memandangmu. Perasaan dia saat memandangmu. Di sini ada dreams of repressed lust ya. Oke, kita akan langsung saja kalau begitu ya. Pile nomor 1, 2, dan 3 bisa dipilih ya. Pile nomor 1, 2, atau 3 yang kalian ngerasanya kayaknya ini deh kak gitu ya. Kalau masih bingung bisa di pause dulu. Aku ngerasa di sini perasaan dia saat memandangmu ada sesuatu hal yang agak ini ya, ada kayak sesuatu hal yang dia ngerasa ini ilusi atau bukan. Apakah ini ada satu hal yang di balik itu gitu. Jadi kayak ada seolah-olah ada semacam kebenaran yang tersembunyi di balik ilusi yang kalian punya di hubungan ini. Jadi dalam artian tuh yang dia mungkin asumsi yang dia tahu ketika melihat hanya sebatas lewat foto atau lewat dari media sosial atau secara tidak langsung. Bagi yang langsung, aku ngerasa apakah ini seseorang yang aku lihat ini benar dia seperti ini gitu ya, atau memang ada sesuatu hal makna ketika aku melihat dia, kayak ada hal yang aku baru sadari setelah melihat dia terus-terusan gitu. Jadi kayak ketika memandang kamu tuh kayak kamu tuh berkabut, ada sesuatu hal yang kayak terselubung. Jadi dia mencoba untuk mencari makna dari saat dia memandang kamu gitu, makna di balik itu. Entah itu dari mata kamu, entah itu dari sikap kamu. Dia pengen kok dia kelihatannya kayak cuek, tapi kok dia diam-diam ngeliatin aku, misal kayak gitu ya. Jadi kayak ada hal yang dia ngerasa kayak perasaan dia saat memandangmu ada sesuatu hal yang tersembunyi yang menurut dia apa yang dia lihat ini sekedar ilusi aja. Ada sesuatu hal yang lebih dari apa yang dia lihat gitu, aku ngerasainnya ya. Oke, aku ngerasa di sini perasaan dia saat memandangmu memang seperti perasaan yang kayak nanggung gitu, kayak ada hal yang ingin dia fulfill untuk ngekompletin apa yang dia lihat gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke, kita akan langsung saja kalau gitu ke pile nomor 1. Perasaan dia saat memandangmu ya, angka 26 di sini instinctual bliss. Kalau kamu lihat ya dari fotonya ini, aku ngerasa di sini dari kartnya ya, dari mulai yang aku lihat ini dia melihatnya itu kayak perasaan dia saat memandangmu. Kemungkinan besar tuh dia ngelihat secara hidup kamu secara tidak langsung ataupun langsung, kamu seseorang yang sangat cantik, sangat happy dengan kehidupan kamu sibuk dengan kebahagiaan diri kamu, sibuk dengan dunia kamu sendiri, dan dia sangat menikmati semua apapun yang kamu lakukan, semua pergerakan kamu, semua bentuk ekspresi kamu, ketika cara kamu tertawa bagaimana, ketika cara kamu bergerak seperti apa, dia benar-benar memperhatikan detail. Kok kamu lihat di sini ya, dia melihatnya ketika dia senyum pun dia kayak
berpikir gitu ya. Kayak kamu dealing sama orang yang cukup overthinking ya. Atau mungkin dia orangnya thinker gitu ya. Soalnya di sini aku ngeliat seseorang yang belakangnya itu juga kayak apa ya, kayak statue gitu ya, patung ya, walaupun di sini kayak ada patung di belakangnya tuh kayak patung tinker gitu loh, aku ngerasa ini gitu. Jadi yang I'm thinking aku jadi ingat film At the Night Museum ya. Lucu banget itu. Jadi aku ngerasa di sini perasaan dia saat memandangmu ya, dia ngerasa tuh kamu memang apa ya, anugerah di kehidupannya dia. Aku ngerasain dia seseorang yang ngerasa kalau aduh betapa cantiknya kamu, betapa indahnya kamu, betapa kamu anugerah di kehidupanku. Dia mempunyai insting sesuatu hal. Angka di sini ada angka 26 juga ya, terkait tentang sepertinya kita memang apa ya, walaupun berbeda, aku ngerasa di sini ada energi kayak opposite attract ya, yang cukup kalian mungkin mempunyai kepribadian yang cukup berbeda, atau hal yang satu ekspresif, satunya kurang ekspresif, mungkin seperti itu. Yang satunya mungkin kalem, yang satunya mungkin sangat periang gitu ya. Jadi dia ngerasa walaupun kita berbeda, tampaknya aku kayak ngerasa secara insting itu kayak terhubung sama kamu. Jadi ada energi yang terikat. Aku ngerasa ini ya di sini. Aku ngerasa di sini ada energi di mana dia apa ya, sangat menikmati melihat kamu, sangat detail melihat semua ini, dan sangat menikmati momen-momen ketika dia memandang foto kamu ataupun melihat kamu secara langsung. Dia lebih memilih untuk memperhatikan dari jauh gitu, kayak nge-observe gitu. Aku ngerasainnya kayak kalian tuh apa ya, nggak ada samping-sampingan, nggak ada di jarak yang dekat. Jadi dia melihatnya pun mungkin jadi tampak kayak nggak ada emosi ataupun nggak ada bentuk yang kayak apa ya. Biasanya kalau kita ngeliat orang senyum, bawaannya pengen senyum gitu kan ya. Kalau ini enggak, dia kayak udah sibuk dengan pemikiran dia sendiri. Bahkan mungkin dia juga kayak menggambar sesuatu hal mungkin ya terkait tentang kamu, atau ada sesuatu yang dia kerjakan dengan apapun yang kamu lakukan itu menginspirasi dengan yang dia kerjakan saat itu. Jadi atau memang ada energi dia jadi sulit berkonsentrasi, jadi ke distract ketika dia memandang foto kamu. Jadi kayak apa ya, tiba-tiba nih misalkan kamu tuh ngepost something di media sosial, tiba-tiba dia langsung kayak mungkin dia ada notification atau dia sempat lihat gitu ya, jadi kayak yang tadi dia lagi mikir apa, tiba-tiba kebawa malah jadi mikirin kamu. Aduh cantik ya, misalnya seperti itu. Dia lagi ngapain nih gitu ya, dia lagi ada di mana ini sekarang, dia lagi ngapain gitu. Jadi apa yang dia lagi mau kerjakan sampai lupa dia kerjakan. Jadi kayak ada energi ke distract. Kalaupun dia langsung ketemu kamu langsung pun memandangnya, apapun yang dia lakukan itu jadi nggak terlalu menarik untuk dia fokusin karena dia fokusnya ke kamu. Itu yang aku rasain. Di sini ada age gap ya kalau aku lihat ya. Di sini soalnya yang satunya sangat apa nih, yang wild and free, yang satunya tampaknya udah cukup berumur. Jadi sesuatu hal yang mungkin yang sangat kaku-kaku yang terkait tentang mungkin bisnis, politik, hal-hal yang seperti itu ada di sini. Atau seseorang yang punya ya bisnis dia sendiri, atau mungkin ya apapun yang dia kerjakan di sini ya, bisa jadi misalnya menggambar kamu, bisa jadi kan ya. Aku ngerasain di sini kayak perasaan dia saat memandangmu, dia benar-benar ngerasa wah aku benar-benar terberkati dengan melihat ini semua gitu. Oke, kita akan lanjut ya untuk file nomor 1. File nomor 1 ya, perasaan dia saat memandangmu. File nomor 1, perasaan dia saat memandangmu. Perasaan dia saat memandangmu. Perasaan dia saat memandangmu ya. Aku ngerasa kamu sesuatu hal yang gak bisa dia lewatkan begitu saja. Apapun yang kamu post, apapun yang kamu perlihatkan, apapun ketika kamu tiba-tiba hadir, datang,
dia tampaknya udah nggak bisa apa ya, nggak bisa cuek, nggak bisa nggak lihat gitu intinya. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Dan di sini ada Three of Pentacles. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia itu jadi kayak berimajinasi sendiri ya. Mempunyai skenario di kepala dia sendiri saat memandangmu. Kayak mungkin kalau kalian nggak langsung, dia misalnya lihat media sosial kamu atau foto kamu yang kayak andaikan aja aku ada di sana gitu ya. Ini aku ngerasain kayak mungkin mandi atau berendam gitu ya, berendam yang ada bunga-bunganya mungkin gitu ya. Andaikan aku aja ada di sana, aku ikut berendam sama dia gitu. Andaikan aku ada di sana, aku bisa memegang rambut dia, mungkin seperti itu, memeluk dia. Ada hal yang dia kayak imajinasikan gitu, atau dia bahkan zoom in, zoom out kayak gitu kali ya. Dia kayak coba untuk mengetahui lebih lagi atau memperhatikan lebih detail lagi. Ada hal yang dia ingin kayak mengobserv kamu dengan selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya gitu ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu, pertama rasanya itu kayak duar gitu, rasanya kayak rasa the tower moment yang aku ngerasain ya. Hatinya dia nggak bisa biasa aja tuh, nggak bisa nih. Dari tadi aku ngomong aja kayak susah banget gitu ya, tapi aku ngerasa kamu dealing sama seseorang yang memang punya kegiatan yang banyak distraction ya, dalam artian dia nggak bisa terus cuma fokus ke kamu, jadi dia harus melakukan banyak hal juga. Jadi aku ngerasa dari tadi tuh kayak terlalu banyak distraction juga. Aku di sini kayak ketika aku mau ngomong something, tiba-tiba ada something lagi. Ketika aku mau ngejelasin something, tiba-tiba ada apa lagi. Jadi kayak energinya dia tuh ketika kamu misalnya bertemu dengan dia, banyak distraction kalau yang secara langsung. Ketika dia pun memandang kamu tidak secara langsung, paling kayak ketika waktu tenang dia ya, ketika lagi mau tidur atau baru bangun tidur, mungkin itu waktu-waktu yang bisa dia agak better lah, bisa memandang foto dengan hikmat. Tapi kalau kayak udah di jam-jam misal jam kerja dan segala macam, itu udah nggak bisa. Jadi kayak cuma sekilas aja bisa dia lihat gitu ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu sendiri, kamu seseorang yang nggak bisa dia lewatkan begitu saja. Dari sekian banyak pilihan cintanya, kamulah yang paling benar-benar dia ngerasa sangat tertarik ke kamu. Apapun dia kerjakan pasti ke kamu lagi, apapun yang dia kerjakan ke distract-nya ke kamu lagi, gitu loh perasaan dia. Dan aku ngerasa di sini dia juga udah banyak kayak berimajinasi tentang kamu. What if gitu ya. Gimana kalau dia sama kamu nantinya, gimana kalau aku ada di sana, gimana kalau aku melakukan A, B, C ketika dia lagi ada di depanku sekarang. Jadi ada hal yang dia itu kayak sibuk dengan pikiran dia sendiri, bukannya malah melakukan tindakan something gitu yang aku ngerasain ya. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia tuh mencoba balancing ya, karena ini dia ngerasa terlalu overwhelm energi banget. Dia bingung dengan apa yang dia rasain. Dia juga ini terlalu into dia nggak biasa untuk terlalu mempunyai banyak perasaan yang mendalam dan terlalu fokus ke arah cinta-cintaan. Aku nggak ngerasa dia seseorang yang juga cukup nyaman dengan apa yang dia rasakan berlebihan dengan seseorang. Jadi dia biasanya kayak mencoba untuk menjaga jarak dulu untuk ngebalancing. Setidaknya kamu nggak tahu kalau dia segininya ke kamu, gitu loh maksudnya. Jadi perasaan dia saat memandangmu sendiri, dia berusaha kayak biasa aja. Jadi aku ngerasain ada energi yang dia transmute ya. Ibaratnya tuh tadinya tegangan tinggi jadi tegangannya biasa aja gitu ya, kalau hantaran listrik gitu ya. Yang tadinya apinya bisa berkobar, bisa ngebakar satu gedung, ketika sama kamu dia ngasihnya apinya ya cuma kecil-kecil aja. Jadi ketika nyampe ke kamu tuh kayak terekspresikannya
mungkin paling minim yang dia bisa untuk reduce, untuk jadi kecil. Ibaratnya perasaan dia tuh sangat dia udah coba kecil-kecilin, dia teken-teken biar nggak terlihat, ataupun ya keluarnya itu kayak seakan teman biasa mungkin ya. Di sini ada pentacles, atau jadi kayak sekedar kayak rekanan aja, atau sekedar orang yang kayak ya halo, ya aku happy sih kamu di sini, padahal dalam hati aku seneng banget kamu di sini, ya ampun gitu ya. Jadi kayak ada perasaan yang dia tekan, itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut di sini. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 1. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 1. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 1. Oke, aku ngerasa di sini kalian ya, ketika dia memandangmu, ada yang langsung jatuh cinta sama kamu. Itu udah bener langsung saat itu juga, instant connection langsung dia, aku terpana, kau cantik sekali, kau cakep banget, aduh indahnya dirimu, semuanya lah, dia langsung kayak tiba-tiba langsung sangat jatuh cinta sama kamu. Jadi kayak ada perasaan yang secara tiba-tiba, kayaknya kamu the one deh, kayaknya kamu nih, kayaknya kamu orang yang buat aku memang ini, kayaknya kamu takdirku gitu loh. Perasaannya dia tuh aku ngerasa kayak meledak-ledak, tapi entah kenapa nyampe ke kamunya itu apa ya, kayak udah direduce tadi, kayak udah ditekan-tekan biar nggak kelihatan. Jadi perasaannya itu dia coba untuk balance ya, di Two of Pentacles ini dia coba untuk ngebalancing, dan dia coba untuk ya udah gimana ya, biar apa ya, setidaknya aku masih ada apa nih, sesuatu hal yang masih terhubung gitu, dengan cara mungkin dia datang ke kamu itu nggak yang langsung pengen ayo kamu udah punya pacar belum, bukan dengan cara-cara gitu, tapi kayak cara-cara yang kayak ya udah aku baik sama kamu, kamu baik sama aku, oh ya udah kita nanti punya project bareng, ya udah nanti kita belajar bareng misalnya gitu ya, ngerjain PR bareng. Jadi ada hal yang dia pengen memang terlihat kayak aktivitas biasa gitu ya, tapi memang sebenarnya ada sesuatu hal makna di balik itu gitu ya, seperti yang tadi aku udah bilang kayak di file selection. Jadi nggak cuma dengan apa yang terlihat aja, ada sesuatu hal yang sebenarnya lebih besar daripada apa yang mungkin diekspresikan gitu. Oke. Lanjut, di sini ada burning desire, flames of passion ignite. Kan aku udah bilang dia duar ya. Udah rasanya udah, aku yakin kamu orangnya gitu. Aku mempunyai kayak ketertarikan yang besar, apalagi secara seksual tuh tinggi banget ini untuk pile nomor 1. Jadi dia udah nahan gitu ya. Dia udah coba untuk nggak terlihat kayak pervert gitu kali ya, untuk nge-reach out kamu gitu ya. Dia coba untuk menekan itu di dalam, dan ya mungkin beberapa dari kalian juga udah bisa ngerasain ya. Jadi kayak semacam kayak ketertarikan seksual di antara kalian berdua nih tinggi banget untuk pile nomor 1. Seperti itu. Kemudian di sini ada workplace romance, common cause connection, yang tadi aku udah bilang ya, kamu juga ada beberapa yang memang dealing di area formal nih, entah ini organisasi, entah ini tempat kerja kamu, entah ini sekolah. Ada hal yang memang harus membuat kalian itu harus berperilaku ya sebagaimana adanya aja, nggak bisa mungkin yang harus punya romance antar atasan dan bawahan yang kayak gitu-gitu. Mungkin itu ada yang cukup tabu mungkin juga ya di kalian di pile nomor 1. Cuma di sini aku ngerasa memang ada hal yang sama di antara kalian, entah itu sama-sama mempunyai interest terkait tentang hobi yang sama mungkin, atau mungkin di bidang yang sama, yang ngebuat koneksi ini memang ada semacam kesamaan di antara kalian yang membuat ini koneksinya terus bisa terjalin, yang tadi aku udah bilang di Three of Pentacles ini. Jadi dia coba untuk kayak
ya seakan itu daily activities lah, nemuin kamu segala macam, kan kita ngerjain project gitu ya. Padahal aku tuh kangen gitu ya, makanya aku nggak bisa gitu nggak ketemu kamu. Aku tuh pengen memandang kamu lebih dekat, lebih setiap hari ketemu kamu, setiap hari terhubung sama kamu. Bukan nanyain kerjaan sih, setidaknya misalnya dia pengen tahu kamu tuh lagi di mana, lagi apa gitu ya. Dia ibaratnya di mana nih, kayaknya project kita perlu diomongin hari ini jam sekian gitu. Padahal dia fokusnya itu lagi nanya kamu di mana nihnya, daripada ngomongin tentang projectnya itu jam sekian kita mulai gitu. Dia kepo aja kamu nih di mana sekarang kayak gitu. Jadi ada hal yang seakan kayak biasa aja gitu ya, padahal ada makna di balik itu yang aku rasain. Kalau kamu lihat di sini ya, kayak ada semacam, aku ngerasa kayak atasan bawahan. Aku ngerasa di sini ada apa ya, orang-orang yang cukup, aku udah bilang kayak mempunyai perbedaan yang besar. Yang satunya sangat ekspresif, yang satunya sangat terbuka, yang satunya sangat tertutup, yang satunya sangat ekspresif, yang satunya sangat tertutup. Jadi kayak apa nih, kayak yang satunya cukup misterius atau kalem. Jadi ini hal yang sangat bagus ketika kalian benar-benar terhubung, karena memang saling melengkapi gitu. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa memang cocok sama kamu gitu. Dia ngerasain sangat tertarik banget sama kamu, ketertarikan seksualnya tinggi sama kamu. Pokoknya kayak api berkobar-kobar yang duar yang tadi aku udah bilang ya. Oke, kita lanjut. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 1. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 1. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 1. I knew exactly what I was doing ya. Jadi aku udah bilang di sini ya, perasaan dia saat memandangmu, dia ibaratnya tipikal orang yang mungkin cukup strategik, tahu diri, tahu waktu, tahu tempat. Jadi tahu memposisikan diri. Seseorang yang apa-apa dia penuh dengan perhitungan. Jadi perasaan dia saat memandangmu sendiri kayak aku tahu nih, aku harus ngeredam semua bentuk ekspresiku ini karena memang ada tujuannya. Misalkan kalian satu kantor ya, memang harus apa ya, meredam itu biar nama baiknya kalian juga baik-baik aja gitu ya, atau nggak banyak yang ikut campur di hubungan kalian, atau kalian bisa tetap terlihat profesional padahal kalian mempunyai hubungan romans. Jadi kayak perasaan dia saat memandangmu, dia tahu kamu itu sama dia memang mempunyai koneksi yang spesial, dan dia tahu dia harus berlaku yang seperti apa gitu. Jadi perasaan dia saat memandangmu benar-benar dia yakin dengan apa yang dia lakukan ya. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 1. I wish I could share my good news with you. Jadi perasaan dia saat memandangmu ini tampaknya yang kayak secara indirect ya, lihatnya dari foto, dari media sosial. Jadi dia sebenarnya pengen apa ya, banyak berkomunikasi sama kamu, tapi tampaknya dia banyak mempunyai hambatan gitu. Jadi dia ngerasa kalau apa ya, mungkin di keadaan yang dia lagi sibuk sekarang, di keadaan dia sama kamu nggak ada komunikasi yang cukup baik atau cukup intens, dia sebenarnya kayak mempunyai apa nih, perasaan yang lebih daripada itu, ingin lebih banyak terkoneksi sama kamu, lebih banyak komunikasi sama kamu kalau memang bisa gitu ya. Ada juga beberapa dari kalian yang dia memang nggak available sekarang, entah itu karena kesibukan ataupun dia memang punya orang lain ya. Perasaan dia saat memandangmu, di sini ada I don't react when people mention you. Nah kan tadi aku udah bilang, jadi kayak tiis weh gitu, atau bahasa Sundanya mah ya, atau kayak kamu tuh bukan siapa-siapa, atau apa ya, kalau bisa tuh misalkan ada yang manggil nama kamu gitu ya, ada yang ngomong si Mia hari ini nanti dateng loh ke kelas kita, misalnya seperti itu. Terus ya, misalkan ada yang memang ke aku gitu ya, ngomongnya kayak seakan-akan kayak ya udah gitu, kayak
kok kamu diem aja sih, misalnya ditanyain gitu sama temen-temennya. Iya si Mia datang loh. Ya udah, emang kenapa ya, misalkan seperti itu. Jadi yang kayak nggak berarti lah dia mah gitu, tapi memang di dalam hati yang kayak oh my god Mia datang gitu. Jadi perasaan dia saat memandangmu tuh seperti itu ya. Jadi ketika ada seseorang yang bilang gitu ya, kamu datang nih gitu, atau lihat deh ini dia sekarang media sosialnya tuh banyak di like nih sama orang gitu ya. Sekarang dia kayak lagi ada di kota kita nih gitu, kamu nggak pengen ketemu kayak gitu. Tapi dia yang kayak cuek aja, yang ya udah ya terserah dia mau kemana gitu. Ini perasaan dia saat memandangmu seperti itu. Dia mencoba untuk gak banyak memberikan reaksi apapun ketika dia melihat foto kamu, ketika dia melihat kamu secara langsung, karena dia kayak butuh semacam keamanan untuk diri dia sendiri, terutama ketika dia harus dealing dengan banyak orang di sekitar dia. Jadi nggak bisa bener-bener kayak fokus gitu ya ke kamu yang kayak gitu ya, atau enggak kayak salting yang kayak dia datang nih gimana nih. Enggak, kamu dealing sama orang yang cukup baik untuk membuat itu tidak terlihat, walaupun di hatinya rasanya udah kayak banyak fireworks gitu, udah banyak petasan Cina di dalamnya gitu. Dia datang wah gitu. Mungkin di dalam hatinya juga udah tumpengan kamu datang. Oke, perasaan dia saat memandangmu. Oke. Di sini ada I want to tell you how I feel ya. Perasaan dia saat memandangmu, dia kayak aduh, andaikan kamu tahu isi hatiku, seperti itu. Dia benar-benar sangat ngerasa kamu memang anugerah buat dia, dan dia berharap dia bisa menyampaikan bentuk-bentuk perasaannya, bentuk-bentuk ekspresinya, tapi nggak bisa gitu ya. Dan perasaan dia saat memandangmu ya, bagi yang kalian ketemu langsung nih, dia memandang kamu langsung dimanapun kamu nih. Misal kamu ada di satu tempat di mana yang kamunya mungkin misal kamu ketemu sama dia misalnya di gor gitu ya, itu kamunya misalnya jalan kemana segala macam gitu, dia liatin atau dicariin di mana dia di mana. Kalau bisa dia tuh pokoknya di tempat yang dia masih bisa ngeliat kamu gitu, dia bakal ngeliatin, nyari kamu lah gitu, yang aku ngerasain. Ya, perasaan dia saat memandangmu juga, dia misalkan kamu nggak ngepost something gitu ya di media sosial, atau nggak ada apa segala macem, dia coba cari-cari tuh pokoknya sesuatu hal tentang kamu hari ini apa. Mungkin ada yang nge-tag kamu lah, ada yang mungkin kamu kan misalnya sering sama sahabat-sahabat kamu, dia coba cari di media sosial sahabatnya kamu mungkin, atau gimana, pokoknya segala sesuatu hal tentang kamu aja. Jadi dia tuh ada kayak semacam edik ngelihat kamu, atau ngerasa aman ketika dia tahu ada hari ini kamu kemana, kamu sama siapa, kamu ngelakuin apa. Dia sebenarnya kayak butuh ada informasi tentang kamu sih. Jadi perasaan dia saat memandangmu tuh, dia pengen ngeliat lagi terus gitu rasanya. Ya, lucu ya orangnya ya. Kemudian di sini ada perasaan dia saat memandangmu ya. Channel message-nya juga aku tambahin yang banyak buat Paul nomor 1 ya, biar puas. Perasaan dia saat memandangmu, Paul nomor 1. Perasaan dia saat memandangmu. Oke. Aku ngerasa di sini kayak apa ya? Kayak orang yang super excited ya saat ngeliat kamu, dan dia tuh udah kebayang-bayang tentang masa depan kalian bersama, yang kayak gitu-gitu loh. Ini tiba-tiba aku jadi inget ini deh, kalau kalian pada nonton The Big Bang Theory ya di Netflix atau dimanapun ya, itu kan ada si siapa itu, Rajesh Kutrapali ya. Jadi dia sempat ngomong kayak gini,
oh kalau aku cowok yang berbeda, orang-orang ngeliat cowok cewek biasa aja, tapi kalau udah ngeliat seseorang itu bawaannya tuh kayak, kalau aku tertarik, aku tuh tiba-tiba udah ngebayangin bagaimana masa depan kami nantinya, punya berapa anak kayak gitu, terus kira-kira nanti kita akan menghabiskan masa tua di mana, yang kayak gitu-gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya dealing sama orang yang sama. Dari tadi aku coba untuk ngomong yang secara lancar juga kayak terbata-bata di sini. Jadi dia cukup nervous untuk ngomongin something ke kamu. Jadi kalau kamu melihat dia itu ngomong ke kamu juga cukup lancar, itu sebenarnya dia udah berusaha banget untuk bisa selancar itu, karena dia nervous banget. Dan dia berharap ya effortnya adalah ya biar kamu tuh tahu sebenarnya hatiku cenut-cenut ada kamu gitu ya. Di sini ada perasaan dia saat memandangmu, I will fight for us, yang kayak apapun akan kulakukan untuk hubungan kita terus berjalan gitu. Kemudian di sini ada you are right ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu, misalkan kamu kayak, aku kayaknya punya intuisi, atau aku kayaknya ngira-ngira dia sebenarnya jatuh cinta deh sama aku, walaupun mungkin gak terekspresikan, dan dia dengan nge-confirm ya you are right ya, kamu bener, apapun yang kamu asumsiin tentang aku, yang kamu rasain secara intuitif walaupun itu tidak terlihat, itu benar gitu katanya dia ya. Kemudian di sini ada feeling lighter. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dari kesibukannya dia yang menggila, dari hingar-bingar dunia dan kegilaan yang udah pernah dia rasain di dunia ini, ketika dia memandang foto kamu, memandang dirimu langsung, itu rasanya jadi beban-bebannya semuanya terangkat gitu. Kemudian di sini ada see you next life. Jadi perasaan dia saat memandangmu, kamu seseorang yang kayak sulit untuk menjadi kenyataan bila bersama dengan kamu nantinya. Jadi ada hal yang aku ngerasa tadi kan beberapa dari kalian dealing sama orang yang memang udah punya pasangan ya. Jadi dia mencoba untuk menjaga jarak untuk tetap bisa membuat keadaan ini semuanya baik-baik aja, entah itu di kehidupan dia yang sekarang ataupun kehidupan kamu. Jadi dia sebenarnya ngerasa, wah kamu memang luar biasa, tapi aku nggak bisa hidup sama kamu, itu juga ada, tapi itu minim sekian persen lah, 5% mungkin dari orang yang nonton di panel nomor 1 ini, karena dia ini filmnya gede banget, ibaratnya hot banget di sini. Jadi sulit untuk tidak membuat ini jadi nyata nantinya gitu. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain, oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Aku dari tadi tuh kayak napasnya pendek-pendek gitu ya, entah kenapa ini. Padahal mungkin kamu dealing sama seseorang yang pada umur 1 ini yang banyak banget kegiatannya, jadi kayak agak sulit untuk time managementnya untuk nge-share something ke kamu, nge-share waktunya ke kamu. Dan dia tipikal orang yang cukup nervous ya, gugupan banget, napas aku jadi setengah-setengah begini rasanya. Oke, kita akan lanjut ya untuk file nomor 2. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 2. The temptation of pleasure. Ya, luar biasa. Perasaan dia saat memandangmu, mau itu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Perasaan dia itu rasanya kayak sangat dia ngerasa kayak kamu tuh sangat seksi banget, kamu itu kayak sesuatu godaan yang terbesar untuk hidupnya dia.
bawaannya itu kayak mau bawa pulang kamu aja gitu. Jadi lucu deh ini. Soalnya di sini juga ada Scorpio ya. Perasaan dia saat memandangmu tuh, kamu tuh kayak punya energi yang kayak cukup alluring energi, sedaktif ya. Kayak ada pembawaan kamu yang cukup erotik, ada pembawaan kamu yang kayak apa ya? Dari facial expression kamu itu yang sangat gitu. Bungkus gitu rasanya. Jadi perasaan dia saat memandangmu tuh rasanya kayak apa ya, ada perasaan coba ekspresiin yang lain lagi, coba aku pengen tahu lagi, coba lagi. Jadi kayak ada energi yang kayak coba lagi. Ini tuh kayak aku ngerasa kayak mungkin foto atau apa ya rasanya, ini kayak angle foto lagi pose gitu yang kayak gitu ya katanya dia, kayak coba lagi, coba ekspresiin lebih lagi, coba lebih seksi lagi. Jadi kayak ada perasaannya kayak lagi gitu loh. Jadi perasaan dia saat memandangmu tuh sangat tergoda banget, kamu seksi banget, kamu bener-bener ngebuat dia tuh kepalanya kayak rasanya tuh gitu kayak mau pecah gitu ya rasanya, gila nih aku nih gitu ya. Atau rasanya tuh pengen, yang tadinya mungkin ngelihatnya itu dari foto atau media sosial, bawaannya dia tuh pengen ngehampirin kamu saat ini juga. Jadi kayak energinya tuh yang kayak sangat sedaktif banget gitu. Perasaan dia saat memandangmu bener-bener sangat apa nih ya, sangat ketertarikan seksualnya tinggi banget sama kamu, jelas itu. Dia ngerasa memasuki hal-hal yang cukup tabu atau terlarang. Yang aku ngerasain juga. Jadi kayak perasaan dia saat memandangmu tuh ada sesuatu hal dari diri kamu yang juga kayak cukup misterius. Energinya tuh kayak siapa ya, kalau kalian nonton The Addams Family, kalian tuh mirip sama si ininya, apa kan ada si Gomez ya, Gomez Addams. Nah ya, kamu ini pembawaannya tuh kayak Morticia Addams. Jadi mungkin kamu suka pakai baju yang cukup seksi, ataupun kamu tahu ya, kamu itu sebenarnya sangat menggodanya tuh di area mana. Mungkin wajah kamu yang sangat cantik, mungkin bibir kamu yang sangat seksi, mungkin dari area apa nih ya, area pinggul kamu mungkin, atau dari baju-baju yang dengan belahan yang cukup wow gitu ya. Jadi kayak kamu tahu apa yang jadi hal yang wow gitu di diri kamu, dan dia bener-bener kayak terperangkap dengan godaan kamu gitu. Yang aku ngerasain. Jadi kamu bisa lihat nih di sini ya, angle pose-nya nggak biasa ya kan. Terus dengan dia juga tatapan matanya juga yang kayak apa nih, bener-bener magnet, apa ya, magnet banget gitu, magnet banget, mystical bawaannya kayak gitu ya. Aku ngerasa ini juga ada kayak light jadi kamu tuh kayak apa ya, kamu di area yang dark tapi ada kayak semacam spotlight ke kamu sendiri gitu. Jadi bener-bener kayak energi apa ya, yang ngebawa dia tuh ibaratnya kalau tenggelam tuh makin ke bawah lagi, ketenggelam makin ke bawah lagi, tarik lagi. Jadi rasanya tuh kayak udah punya fantasi liar sama kamu. Itu rasanya ya. Oke, di sini ada the temptation of pleasure ya. Jadi dia udah mikir enggak lah, udah fix lah pikirannya dia ya. Kemudian di sini ada angka 6 juga. Kamu menghanyutkan dia. Itu yang aku rasain. Kamu menghanyutkan dia dengan hal-hal yang dia ngerasain all about pleasure. Lasting energinya kuat sekali. Pal nomor 2, mungkin kamu juga Scorpio bisa jadi ya, karena tinggi banget di sini. Energi seksinya tinggi banget, energi seksualnya tinggi banget, misteriusnya tinggi banget. Makanya aku ngerasa kayak mungkin di berchat kamu ada Scorpionya ya. Perasaan dia saat memandangmu
Pile nomor 2. Aku sampai salah kartu nih. Kayaknya aku yang ini dulu aja. Tuh, dianya sampai kayak aduh, pusing kepalaku, sepaneng ngeliat kamu gitu ya. Mesti ngeliat tiba-tiba kamu ngepost foto apa yang kayak aduh, cantik banget, aduh, seksi lagi gitu. Aduh, hatiku gitu. Yang tadinya dia pikirannya waras jadi nggak waras gitu. Aduh, kamu buat aku gila gitu. Ada perasaan yang kayak gitu. Aduh gitu. Lucu banget ya. Jadi aku ngerasa tuh kayak ingin menyelami kamu lebih. Ya, bawaannya dia jadi nggak bisa stabil, sangat terhanyut dengan kamu. Itu yang gue rasain ya. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 2. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 2. Oke, aku ngerasa di sini perasaan dia saat memandangmu, dia nggak mau kalau jauh-jauh dari kamu. Dia nggak mau kamu tinggalin, dia makin takut kehilangan kamu gitu, yang kayak aduh, kamu jangan cantik-cantik dong, jangan seksi-seksi dong, nanti aku nggak kepilih, atau nanti kamu tinggalin aku. Jadi kayak ada energi apa, sedih gitu ya, sedih dia sendiri gitu, dia sedih nggak bersama kamu, dia sedih kamu nggak di depan dia ada energi yang kayak apa ya, cukup complicated ya. Di sini ada 6 of Cups ya, energi yang langsung aku kangen sama kamu tuh. Kemudian di sini ada The Lovers ya, ketertarikan yang sangat instan ya. Dia ngerasain instan dan dalam juga ada di sini. Ada energi yang bener-bener dia ngerasain dalam banget sama kamu. Kemudian di sini ada Temperance ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu, aduh, dia rasanya tuh apa ya? Energinya itu kayaknya klop kamu tuh sama aku gitu ya. Aku tuh paling suka emang yang pembawaannya itu yang sangat seksi kayak kamu gitu, atau energinya tuh yang kayak luring energi kayak gini banget, ini loh, ini yang aku cari gitu, ini yang aku butuhkan gitu, ini yang membuat hari-hariku itu berpassion. Inilah apa ya, seseorang yang membuat aku tertarik, ya cuma kamu yang bisa bikin aku anjut begini gitu. Jadi ada energi yang kayak dia geregetan sendiri, dia marah-marah sendiri, dia rasanya sedih sendiri. Jadi energinya nano-nano di sini ya. Kemudian aku ngerasanya perasaan dia saat memandangmu itu kangen gitu katanya. Aku kangen pengen ketemu gitu. Energinya tuh kok kayak agak-agak ini ya, jadi kayak tiba-tiba jadi mellow ya. Sih ada energi dia takut kehilangan kamu banget. Aduh, yang jangan cantik-cantik lah, jangan seksi-seksi lah, nanti kamu banyak yang mau nih gitu ya, nanti akunya nggak kehilangan kamu. Ada energi yang takut kehilangan kamu segala macam soalnya di sini. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia bener-bener ngerasa kamu orang yang bener-bener the one-nya dia, kamu nggak ada lagi yang lain. Dia ngerasa kamu soulmate-nya dia, mungkin twin flame-nya dia, jodohnya dia. Dia ngerasa bener-bener kamu orangnya. Kalau kamu lihat tadi ya, di sini ada apa ini aku bilang ya, kayak hitam gitu ya di kegelapan, tapi ada cahayanya ke kamu. Dia bener-bener fokus ya ke kamu dong, nggak ke yang lain gitu. Hanya kamu seorang, dan dia ngerasa kamu memang apa ya, seseorang yang nggak cuma datang cuma sebagai godaan, tapi kau memang jodohnya dia. Bener-bener aku ngerasain kayak kalau di Addams Family ini ibarat kamu tuh Gomez Adamsnya, nah ini Morticia gitu, Morticia Addams yang kayak bawaannya itu kok kalau apa ya, kalau ketemu gitu ya, kalau bisa ketemu langsung gitu, itu bawaannya kayak pengen apa ya, kalau si Gomez Adams itu kalau ke Morticia, ketika Morticia itu ngomong bahasa Perancis tuh yang kayak oh Morticia gitu kan, dia langsung lemah gitu tiba-tiba, karena dia ngerasa itu perkataan Morticia di saat lagi ngomong Perancis itu melemahkan dirinya dia gitu kan. Itu sangat romantis gitu, jadi bawaannya pasti dia nemplok gitu ya, nemplok ke Morticia sembari dia nyumin apa nyumin
apa nih, kayak sepanjang tangannya si Morticia gitu loh. Jadi kayak pembawaannya itu kayak bener-bener nemplok gitu loh. Lemah dia gitu, yang ngebuat mungkin dari kata-kata kamu juga atau apapun yang kamu ekspresikan itu ngebuat dia jadi kayak lemah gitu, kayak tertunduk sama kamu, atau ngebuat dia tuh jadi hanyut sama kamu gitu. Soalnya si Gomez Addams ini juga pembawaannya sangat memuja si Morticia juga gitu, yang kayak bener-bener dia cuma fokusnya ke Morticia doang lah ibaratnya gitu. Ada energi yang aku ngerasain kayak energi obsesif, tapi untuk beberapa dari kalian karena udah banyak ngelewatin proses healing, jadi mungkin energinya mungkin agak teredam lah ya, nggak yang bener-bener obsesif yang kayak ada di di Addams Family. Aku ngerasa ini energinya soalnya kayak udah nemplok gitu ya, nempel banget gitu. Oke, kita lanjut di sini ya. Perasaan dia saat memandangmu, perasaan dia saat memandangmu, file nomor 2. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 2. Aku ngerasa di sini kalian dealing sama twin flame kali ya. File nomor 2. Di sini soalnya ada soulmate, tapi aku energinya ngerasa ini energi twin flame. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia tahu, dia kayak nge-recognize kamu. Kayaknya kamu orangnya gitu, kayak bawaannya tuh kayak apa ya? Kayak kamu nih orangnya. Dia ngerti gitu. Kayak jiwanya mengenali jiwa kamu. Dia ngerasa kayak kamu mirroring gitu sama dia soalnya. Kayak apa ya, mungkin untuk orang-orang lain kayak kamu mungkin too much atau terlalu apa nih, mengerikan dan apa, mirip kayak yang ada di Addams Family tadi. Morticia itu kan kelihatan yang kayak, kalau kalian nonton yang bagian Addams Family yang kartun ya, itu kan dia ngomong tuh, bukan kartun sih, animasi lah ya, itu banyak kayak yang pada takut semua sama si Morticia, tapi si Gomez itu yang kayak, wah aku sangat tergila-gila banget sama kamu gitu. Jadi bener-bener ada energi yang unik dari diri kamu yang cuma kamu yang punya, nggak ada yang lain yang dia tahu seumur hidup dia gitu loh energinya ya. Di sini ada manifesting the one. Very soon your true love will arrive. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa dia tahu ini kamu orangnya. Dia tahu kamu jodoh dia itu. Dan perasaan dia saat memandang kamu, dia pengen memanifestasikan ya cintanya ini untuk menjadi kenyataan, dan dia pengen segera mengekspresikannya ke kamu karena dia tahu kamu memang jodohnya dia. Kemudian di sini ada rendezvous ya, a private getaway for two is calling you. Perasaan dia saat memandangmu, dia pengen bawa kamu pulang. Yang tadi aku udah bilang, entah apa ya, kayak bawaannya tuh kayak pengen ngebawa kamu liburan kemana, quality time bersama. Dia bawaannya pengen kayak nyulik kamu gitu loh. Bawaannya yang kayak, aduh, aku tidak bisa jauh-jauh dari kamu, aku ingin ngebawa kamu kemana gitu. Jadi mungkin kamu harus siap-siap untuk diajak liburan ya, atau ya seenggaknya kayak quality time together lah ya. Perasaan dia saat memandangmu tuh gitu, bawaannya kayak menyulik kamu aja, pengen ngebungkus kamu kemana gitu. Oke, kita akan lanjut ya. Channel message. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 2. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 2. You speak to me through music. Perasaan dia saat memandangmu itu rasanya dia kayak connected banget sama kamu. Bahkan kemungkinan besar kayak taste of musicnya kalian sama. Kalian juga mempunyai bentuk ekspresi yang sama, yang mungkin dia musician, kamu pun juga suka musik juga. Jadi ketika mungkin kalian saut-sautannya lewat bentuk-bentuk musik mungkin ya, bentuk-bentuk lagu gitu. Perasaan dia saat memandangmu, atau enggak tiba-tiba dia memandangmu terus tiba-tiba di kepalanya dia tuh udah ada lagu
sesuatu yang mungkin dia pilih gitu, yang langsung kayak dia misalkan sangat mempercayai lagu True Love-nya dia, misalnya lagu A, tiba-tiba dia melihat kamu dan tiba-tiba ada lagu di kepalanya, gitu ya. Kemudian di sini ada you were the best thing in my life ya, perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa luar biasa, dan dia sangat bersyukur sih, dia ngerasa wah kamu the best, memang the best gitu. Ya, perasaan dia saat memandangmu. We need to let each other go ya. Perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa kayak ini hubungan yang beberapa dari kalian tahu sama-samanya orang yang sudah melewati tadi ya area yang cukup berliku sebelumnya, jadi lagi ada yang proses healing, ada yang udah sudah selesai gitu ya proses healingnya. Di saat kalian yang masih belum, proses healingnya belum selesai, biasanya energi yang sangat besar yang kayak gini bawaannya itu dikirain kayak energi hasrat yang singkat doang, dikirain energi yang kayak mode-mode one night stand, TTM, hal-hal kayak gitu. Padahal ini lebih dari itu, yang seperti yang tadi aku udah bilang ya, di pile selection itu kalian dealing sama seseorang yang mengetahui kalau ini ternyata lebih dari itu. Mungkin dari awal kelihatannya ya itu cuma kayak sekedar seksi mau dong gitu, terus dia kira ini sesuatu hal yang lewat begitu aja seperti biasanya, tapi ternyata tidak gitu ya. Perasaan dia saat memandangmu, jadi dia tuh baru menyadari gitu, kayak nge-rewind di pikirannya dia kalau astaga, aku kira dia itu sama ya kayak kemarin, ternyata ini jodoh aku gitu. Ada perasaan apa ya, ngerasa bersalah iya, ngerasa bodoh iya, ada perasaan nyesel iya, ada perasaan yang kayak mencoba untuk mensyukuri prosesnya meskipun salah di awal gitu. Perasaan dia saat memandangmu, I love you ya. Perasaan dia saat memandangmu udah fix lah, dia bener-bener aduh aku cinta kamu gitu katanya dia ya. Aku ngerasa di sini soalnya ini perkara timing sih, divine timing. Jadi itu sesuatu hal yang di luar kontrol kalian. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia berdoa kepada Tuhan semoga segera diberikan waktu yang tepat untuk kalian bisa dipersatukan gitu ya. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 2. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 2. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 2. Oke ya. Perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa ada sesuatu hal di style yang kamu itu cukup unik. Apapun itu, entah itu gaya berpakaian kamu, entah itu rambut kamu, entah itu gaya make up kamu mungkin, atau pokoknya bentuk appearance yang kalian ada yang unik, yang dia ngerasa cuma kamu yang mempunyai style yang seperti itu, atau apa ya, energi kamu lah, vibes-nya kamu yang terlihat dari bentuk appearance-nya kamu, bentuk luar kamu. Dia kayak mengenali dan nyaman dan sangat tertarik dengan style yang kamu itu. Itu yang aku rasain. Ya, di sini ada no feelings. Perasaan dia saat memandangmu, dia yang tadi ya, ada yang tiis karena dia proses healingnya belum selesai, yang kayak no feelings gitu ya, kita one night stand aja, kita TTM aja, ini mah sekedar. Tapi nanti lama-lama dia baru menyadari, ini ternyata twin flame aku, ini jodoh aku ternyata gitu ya. Di sini ada no more secrets. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia berharap gak ada hal yang disembunyikan lagi di antara kalian. Dia pengen segera yang kayak, ya dia menginginkan kayak semacam keterbukaan sepenuhnya sebenarnya saat memandang kamu tuh. Kemudian di sini ada I can make the world a better place. Perasaan dia saat memandangmu, pembawaannya tuh kayak harapan-harapan baik tentang masa depan itu tuh tinggi ketika dia memandang dirimu. Dia punya kayak semacam energi yang kayak
apa nih, harapan-harapan positif apa yang ingin diraih di masa depan ketika bersamamu itu jadi tinggi gitu. Tiba-tiba yang tadinya dia orang yang cukup negative thinking, cukup dark, tiba-tiba dia jadi orang yang cukup positif dan bawaannya itu sangat menceriakan gitu ya. Tiba-tiba jadi positif gitu. Perasaan dia saat memandangmu, I choose positive attitude. Barusan aku baru bilang ya kan, perasaan dia saat memandangmu tuh yang kayak gak ada hal di diri kamu yang perlu aku curigai, karena ya seaneh-anehnya diri kamu gitu ya, Morticia gitu ya katanya si si Adams ya, si Gomez Adams itu langsung ngomong yang kayak gitu kali ya ke Morticia. So aneh-anehnya kamu gitu ya, nggak ada hal yang perlu aku curigai atau tidak aku percaya ke kamu gitu ya, karena ya kamu memang jodoh aku dan aku ngerti kok maksud baik kamu gitu ya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain, oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Dealing sama Twin Flame ya. Semangat ya. Aku juga dealing sama Twin Flame udah berarti udah 3 tahun inilah ya. Tapi aku senang sih, seenggaknya komunikasinya jadi jauh lebih baik sekarang. Aku pun pembawaannya dibilangin terbuka, tertarik, tapi memaksakan untuk bareng dan apa juga enggak juga. Jadi yang kayak energi yang flow gitulah. Soalnya aku pas satu lagi ketemu sama Twin Flame aku tuh jadi kayak pembawaannya di hati kecil aku yang kayak aku tahu nih dia sebenarnya punya perasaan, tapi aku tahu maksud baiknya dia, aku tahu prosesnya dia. Karena aku tahu prosesnya dia juga, aku juga nggak mau untuk menjadikan beban gitu ya kehidupan aku untuk dia. Jadi mencoba untuk mengerti, mensupport gitu. Makanya aku langsung to the point ngomong yang kayak, aku bakal support apapun yang kamu perjuangin. Kamu butuh apa, aku bakal ada. Jadi kayak energi yang bener-bener soalnya di hati aku yang kayak jangan banyak kayak membebankan harapan juga ke dia, kasihan kayak gitu. Jadi energinya tuh bener-bener nothing tulus gitu. Aku bahkan ngomong juga ke dia, nothing tulus juga, yang penting aku bakal support kamu gitu, apapun deh aku bakal percayain. Jadi bawaan yang tadi kurang percaya seperti yang tadi file nomor 2 itu jadi lebih aku percayakan gitu. Ibaratnya anggaplah kalau mikir-mikir asumsi yang kayak kalau dianya jahat gimana kak gitu ya, kata file nomor 2 pasti banyak yang juga masih ada proses belum selesai healing gitu ya. Ya ibaratnya itu urusan dia sama Tuhan. Ibaratnya kamu tuh baik sama orang, kalau dia punya, anggaplah intuisinya kamu itu salah, dia itu jahat, sebenarnya jahat atau apa gitu ya, kamu punya banyak asumsi yang negatif tentang dia, itu urusan dia sama Tuhan gitu. Ya kamu ya lakuin apa yang kamu yakini di diri kamu, nggak perlu takut kayak gitu. Jadi ada energi yang energi bersarah yang besar itu punya kekuatan, dan aku sangat mempercayai itu. Makanya aku akan coba untuk terus memaintain komunikasi, apapun status kalian itu baik ya. Twin Flame Connection memaksakan suatu harapan ke orang lain itu akan menyiksa. Jadi akan lebih baik memang ikut flow-nya aja gitu. File nomor 2. Oke, kita lanjut ya di sini ya. File nomor 3, perasaan dia saat memandangmu. Dreams of repressed lust ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu, aku ngerasa di sini kayak perasaan dia saat memandangmu itu rasanya gimana ya? Kayak rasanya tuh terbang berimajinasi, dan dia sangat energinya ngawang banget ya.
terbang, berimajinasi, dan energinya itu jadi nggak cuma sekedar hasrat aja buat dia, tapi harapan baik. Barusan aku ngomong harapan baik ya tadi ya di file nomor 2. Jadi aku ngerasain kayak perasaan dia saat memandangmu itu ada banyak harapan baik yang dia inginkan, dimana ketika dia memandang kamu, dia ngerasa ini sesuatu hal yang bisa diwujudkan ketika bareng sama kamu. Di sini ada angka 21 juga. Jadi aku ngerasa di sini perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa ya kamu sama dia ya bukan kayak apa ya? Kayak bukan orang yang berbeda, kayak bukan kayak satu gitu. Kita ini satu gitu. Kita ini sama. Ada perasaan yang kayak kalian kayak punya sama-sama harapan yang baik untuk masa depan, dan dia ngerasa kayak satu misi sama kamu. Coba tuh ya, perasaannya sulit aku iniin ya. Jadi apa nih, ngawang banget, makanya tadi aku udah bilang. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa misalkan dia tuh ngarepin punya pasangan di masa depan, ciri-cirinya seperti apa, kepribadian seperti apa. Nah, perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa nemu itu di diri kamu. Kamu ini seseorang yang akan jadi masa depanku. Gitu, itu yang aku rasain. Ya, kamu tuh kayak my dream come true. Gitu. Ada perasaan yang dia cukup kayak apa ya, berharap baik di sini, tapi dia juga nggak mau ngekang kamu ada di sini gitu. Kamu ada di sini karena kamu juga punya harapan yang baik juga sama aku. Kalau kamu punya harapan baik sama aku, ya kamu stay. Kalau kamu nggak punya harapan yang baik sama aku, ya kamu apa ya, pergilah ke harapan baik dengan siapapun yang kamu yakini. Aduh, berat ini ya, sampai nomor 3. Jadi kayak perasaan dia saat memandangmu, kok ini nyambung ya sama yang tadi aku jelasin ya. Jadi padahal aku tadi random loh, aku belum bener-bener gitu ya into discard banget, tapi ya makanya nih ya, aneh juga, lucu banget memang, takdir memang ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu itu, dia ngerasa kamu adalah aku adalah kamu. Dan tadi ini kayak hubungan terkait tentang apa yang kamu yakini, lakukan. Kalau kamu yakin tentang masa depan bareng sama aku, ayo gitu. Atulah, ini kalian ada yang age gapnya lumayan ya. Di sini kalau kamu lihat tuh ya, energinya itu kayak yang satunya itu kayak lebih jauh lebih mature, yang satunya mungkin masih masih bocah mungkin gitu ya. Jadi kayak energinya ada yang cukup terkait tentang age gapnya kalian ya, bisa jadi secara fisik atau memang secara emosional. Oke, kita akan lanjut ya. Sebentar, aduh, kartunya jadi kemana-mana ini ya. Tampaknya yang di kalian ada orang yang cukup clumsy. Oke, perasaan dia saat memandangmu jadi apa ya? Perasaannya tuh kayak, aku ingin melindungi kamu, aku peduli sama kamu, tapi aku pengen kamu emang nyaman apabila kamu bersama denganku. Aku ingin kamu nyaman, aku ingin kamu mempunyai masa depan yang baik, aku ingin kamu membangun mimpi kamu, apapun yang kamu harapin. Jadi kayak apa ya, memandang kamu tuh sembari dia kayak, aku berharap kita punya masa depan bareng kalau kamu mau, gitu katanya. Ya. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 3. Perasaan dia saat memandangmu, file nomor 3. Jadi aku ngerasa di sini perasaan dia saat memandangmu, dia ada banyak hal yang apa ya, dia sembunyikan dari kamu, itu udah fix.
Dan dia kayak nge-prepare in case kamu pengen punya masa depan sama dia. Jadi dia nge-prepare apapun yang kayak semacam, kamu nggak tahu ya, apapun yang aku lakuin sebenarnya untuk kayak nge-prepare untuk masa depan kita bareng loh, gitu loh. Jadi ketika dia memandang foto kamu, memandang kamu mungkin dari jarak jauh atau apa, yang kayak kamu nggak tahu apa yang sebenarnya aku udah perjuangin buat kamu, buat kita nanti kalau kamu mau, kalau memang Tuhan mengizinkan. Jadi energinya tuh antara ada energi haru, sedih, berharap, dan mencoba untuk dewasa gitu, yang kayak legowo. Aduh, kok sedih ya? Ya, di sini ada Ace of Cups. Dia mempunyai cinta yang besar banget sama kamu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Dia mencoba untuk melogikakan juga, dan sebenarnya dia pengen cepet-cepet loh, cepet-cepet dengan apapun yang dia udah prepare untuk kalian. Pengen cepet-cepet bisa mengutarakan apa yang dia pikirin ke kamu atau apapun planningnya dia. Sebenarnya dia juga pengen, cuma dia memilih untuk diem dulu. Aku ngerasainnya kayak gitu, sampai mungkin apapun yang udah dia prepare itu selesai gitu. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa tuh kayak kamu tuh orangnya dia gitu. Kamu tuh miliknya dia gitu rasanya. Seseorang yang, ya itu yang aku ngerasain, dia ngerasa kamu sama dia kan satu. Dia ngerasa kamu adalah bagian dari diri dia. Kamu adalah keluarga dia. Kamu ada seseorang yang ingin dia lindungi. Jadi perasaan dia saat memandangmu itu, dia berusaha untuk gak egois dengan semua hal. Dia berusaha untuk lebih bijak dan dewasa. Dia mempunyai cinta ke kamu besar banget, sampai tumpah-tumpah tuh kalau kamu lihat ya. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia penuh dengan cinta, rasa perlindungan. Ada hal yang sebenarnya dia ingin cepet mau omongin ke kamu, tapi gak bisa, belum saatnya. Itu yang aku rasain. Ya kasihan ya, tertahan banget dia berarti. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 3. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 3. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 3. Oke, perasaan dia saat memandangmu, aku ngerasa kayak agak ada perasaan yang aneh nih. Jadi kayak seakan ada lonceng yang berbunyi gitu, kayak pertanda aku bakal nikah sama orang ini gitu loh. Yang kayak ada kayak bunyi lonceng gitu yang aku ngerasain. Dia ngerasa bakal apa nih, perasaan dia saat memandangmu itu pembawaannya kayak aku tahu gitu. Aku tahu, aku pengen banget kalaupun aku nikah ya sama kamu gitu. Aku tahu kita akan menikah. Kalau memang Tuhan mengizinkan, semoga cepat dipersatukan. Jadi energi yang seperti itu yang aku rasain, yang kalau aku menikah, aku pengen nikahnya sama kamu. Kamu seseorang yang aku ingin nikahin nantinya. Ya, di sini ada fearless love, a courage leap into the unknown. Ya, perasaan dia saat memandangmu, dia itu mencoba untuk berserah. Menurut aku, berserahnya itu nggak tiba-tiba langsung terbuka dia ngomongin aku ngerasa kamu jodoh aku, mau nggak sama aku, enggak. Tapi dia mencoba untuk ngelewatin fase kehidupan, ngelewatin waktu, melihat perkembangan kamu itu jalannya ke dia atau enggak. Kalau ternyata jalannya enggak ke dia, dia coba untuk legowo gitu. Dan dibalik itu juga dia sebenarnya berharap kamu jalannya ke dia. Ya, perasaan dia saat memandangmu itu, dia ini seseorang yang sebenarnya bukan yang nggak berani ya, dia berani, tapi dia nggak mau kayak mendahului bukan mendahului takdir ya, mendahului kehendak Tuhan. Jadi dia pengen kamu memang datang dengan sendirinya, by natural, memang kalian memang dipersatukan, bukan karena keinginan dia, egonya dia nggak mau gitu ya. Oke ya. Jadi memang di sini kayak dibutuhkan kesadaran, keyakinan di dua-duanya.
nggak cuma dia nggak mau ini cuma dia, karena dia butuh yang memang equal sama dia, dan dia ngerasa ya kamu adalah belahan jiwanya, belahan hatinya, dia setengah dari dirinya yaitu kamu, ya. Kemudian di sini ada love language, quality time, be the witness to each other live, ya. Perasaan dia saat memandangmu, dia ngerasa kayak ada banyak hal yang sudah dilewati dari semua masa lah ya di antara kalian. Kemungkinan besar dia ngeliat growth-nya kamu, ya, mulai dari tadi ya kayak bocah ini mungkin jadi wanita yang lebih dewasa lagi atau pria yang lebih dewasa lagi. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia sangat bangga dengan apapun yang kamu udah achieve sekarang. Dia senang dengan apa yang sudah dia lewati. Sepertinya jalannya kamu itu secara takdir, secara kehendak dari Tuhan tampaknya juga ke arah dia nih. Dia bisa melihat itu. Dia perasaan dia saat memandangmu, dia juga berharap bakal ada semacam quality time berdua, karena ada banyak hal yang ingin dia ekspresikan dan katakan ke kamu sebenarnya bila waktunya tepat. Jadi ada terkait tentang harapan akan masa depan bersama dengan kamu, ya. Kita lanjut di sini untuk channel message-nya. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 3. Perasaan dia saat memandangmu, pile nomor 3. Oke. Di sini ada I wish I could take back my words. Jadi perasaan dia saat memandangmu, ada banyak penyesalan yang sebenarnya dia mau nggak mau dia kayak bohong sama kamu. Banyak hal yang dia nggak ekspresiin atau katakan secara terbuka sama kamu. Jadi dia pengen explain later lah ke kamu, ya, nanti ngejelasin nanti di saat waktunya tepat. Ya, perasaan dia saat memandangmu ada perasaan sedihnya, harunya, bangganya, cintanya, banyak gitu ya yang aku rasain. Perasaan dia saat memandangmu. Pak nomor 3 ini kamu udah dealingnya lumayan lama ya, aku ngerasainnya. Oke, di sini ada I hope that you can forgive me one day. Yang tadi aku udah bilang ya. Jadi kayak ada bentuk penyesalan, ada mungkin dia yaitu ya tidak adanya keterbukaan, ataupun pernah dia mungkin ngomong something yang nggak seharusnya atau kurang jujur sama kamu. Perasaan dia saat memandangmu, I wish I had treated you better, ya. Perasaan dia saat memandangmu, oke, ini masih banyak kayak energi penyesalan ya, yang kayak harusnya aku bisa lebih baik memperlakukan kamu, karena kamu seorang yang spesial buat aku. Lihat nih, dia tadi ada I hope, I wish, sedih nggak tuh, ya? Oke, ya. Terkait tentang harapan dia, ini saat memandang fotomu, memandang kamu langsung, sedih banget sih. Ya. Di sini ada I'm not available, ya. Perasaan dia saat memandangmu. Jadi kayak waktunya nggak bisa sekarang. Aku nggak bisa fokus ke kamu sekarang. Jadi ada energi yang kayak dia sibuk sama kerjaannya, ada dia sibuk memang ada hal yang lebih dia prioritas, entah itu keluarganya dia mungkin, ataupun memang dia mempunyai pasangan gitu. Aku ngerasa kayak perasaan dia saat memandangmu dia tahu di masa-masa dimana dia pernah kayak meragukan kamu, yang kayak udah ngerasa dari awalnya kayaknya bukan kamu yang aku cari, atau enggak kayaknya bukan aku yang kamu cari. Jadi ada perasaan yang seperti itulah dulu. Mungkin dia pernah ngomong itu ke kamu, atau ya setidaknya tindakannya memperlihatkannya seperti itu, dan dia menyesali itu sekarang, dan dia pengen ada semacam harapan, masih ada harapan untuk kalian bisa bersama di kedepannya gitu. Aku ngerasainnya ya. Perasaan dia saat memandangmu, ya.
perasaan dia saat memandangmu, perasaan dia saat memandangmu. Oke, aku tambahin untuk pal nomor 3 karena kalian udah lama banget aku ngerasain, aku jadi yang gak tega sendiri, sedih sendiri aku juga. Oke. Ya. Oke, jadi perasaan dia saat memandangmu, dia biasanya memandangmu kayaknya sebelum tidur ini. Karena ketika dia memandang dirimu, entah itu media sosial kamu, entah itu foto kamu gitu ya, itu bawaannya itu dia baru bisa tidur dengan tenang. Aku ngerasa kayak ada perasaan bercampur aduk ya, suka sama kamu iya, sayang sama kamu iya, nyesel apapun yang dia pernah katakan sama kamu iya, atau yang udah pernah dia lakukan ke kamu juga iya. Jadi kayak energi nano-nano gitu aku ngerasain ya. Di sini ada you are wrong ya, perasaan dia saat memandangmu. Gimana ya, aku ngerasain kayak energi yang kayak gini nih, karena kamu ketika apa ya, yang tadi aku bilang kamu kan kayak ada mungkin ketemu sama dia kayak kamu masih bocah atau energinya inosen lebih daripada dia lah ya. Kamu mempunyai mimpi Disney lah, kayak anak kecil atau apapun yang kayak kamu ada jodohku segala macam, tapi dianya bilang yang kayak atau kayak berkata lah ke kamu ataupun bertindak no gitu ya, kita bukan jodoh, kamu salah kalau kamu nyari seseorang yang kayak aku, kayaknya aku bukan jodoh kamu. Nah itu kan dia jadi kayak apa ya, kayak menarik diri dia dari diri kamu gitu kan. Dan aku ngerasa di sini kamu kayak udah terbiasa untuk hidup tanpa dia gitu, jadi udah mulai terbiasa. Jadi dia tuh kayak ngajarin kamu hidup tanpa dia, dan akhirnya kamu terbiasa untuk hidup tanpa dia. Di saat dia menyadari kalau kamu adalah bagian dari diri dia, kamu adalah seseorang yang dia harapkan untuk nanti nikah sama dia, dia sangat menyesali dengan apa yang dia omongin itu dulu dan berharap waktu bisa berubah, dan mimpi yang dulu kamu nganggep dia itu adalah jodoh kamu itu masih ada gitu. Kayak ada energi yang kayak gitu loh yang aku rasain ya. Di sini ada proud of myself. Jadi perasaan dia saat memandangmu, dia sangat bangga dengan apapun yang kamu udah achieve ya. Kamu kan tadi ketemu masih bocah tuh, masih innocent, ataupun mungkin kamu masih belum membangun apapun yang perlu kamu bangun di masa depan kamu, sekarang udah. Dan dia sangat bangga banget dengan apapun yang kamu udah achieve, terutama ketika kamu sangat menerima diri kamu dulu sendiri sampai akhirnya kamu mempunyai karakter dan jati diri kamu sekarang. Dia sangat bangga banget dan dia melihat betapa kamu benar-benar bangga tentang diri kamu juga sekarang gitu. Jadi perasaan dia saat memandangmu tuh bercampur aduk kan ya, tadi ya sedih, terharu, sayang, bangga, punya harapan banyak hal. Ini complicated banget ya. Di sini ada I think we should see each other people ya, yang tadi aku udah bilang. Energinya tuh energi yang kayak no kamu nggak nyari aku, kamu salah, kamu nyari apa ya, yang kamu cari jodohnya untuk kamu kayaknya bukan aku gitu. Ada energi yang kayak gitu beberapa dari kalian ya. Nanti tolong tulis di kolom komen ya, siapa yang energinya seperti itu di sini, karena aku ngerasa ada yang kayak gitu skenarionya. Kemudian di sini ada happiness is my priority ya, perasaan dia saat memandangmu kayak kebahagiaan kamu yang utama. Jadi coba untuk pilih itu, bukan pilih apa ya, karena kamu punya keinginan something, kamu kebawa keadaan, terus kamu akhirnya bareng sama aku, padahal aku bukan seseorang yang bisa bikin kamu bahagia gitu loh. Ada energi yang berat di sini ya, luar biasa. Kemudian di sini ada have I lost everything, yang tadi aku bilang, dia rasanya tuh kayak perasaan dia saat memandangmu kayak masih ada kesempatan gak sih gitu ya. Aku berharap banyak hal
harapan-harapan di antara kita itu masih ada untuk masa depan kita gitu. Kok emang kita dipersatukan, pada akhirnya aku berharap banget dipersatukan gitu. Kemudian di sini ada seks ya. Perasaan dia saat memandangmu, bukan tiba-tiba mikir yang jorok-jorok, enggak. Aku ngerasa di sini ada hal yang apa ya? Dia tidak terbuka ketika kalian cukup intim. Intim ini bisa secara kata-kata kalian saling curhat bersama, entah itu kalian memang quality time bersama juga ya, karena di sini ada tidur ada yang tidur juga ya. Di sini juga, di sini kayak ada yang aku ngerasa apa ya? Bentuknya itu harusnya kan kayak misalkan gini, ketika orang lagi curhat kan harusnya ngomongin semuanya, tapi ini enggak. Jadi kayak terlalu banyak kamu yang ngomong, dianya yang dengerin dan ngasih solusi, tapi dia nggak banyak cerita hal ke kamu. Jadi seolah-olah dia tahu banyak hal tentang kamu, tapi kamu nggak banyak tahu hal tentang dia. Jadi ada hal yang aku ngerasa tadi ya, yang dia nggak banyak omongin, yang dia tahan ngomongnya, nanti di saat waktunya tepat dia baru ngomong ke kamu. Ada energi yang kayak gitu. Jadi perasaan dia saat memandangmu itu memang terkait tentang intimate issue-nya ini ada, entah itu secara tadi heart to heart conversation ataupun bentuk ekspresi dari kedalaman perasaannya dia ke kamu gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paloma 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paloma 3. Thanks for watching. Bye bye.